Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Masih dengan judul Legenda Tewasnya Gajah Mada di Tumihang dengan episode part 17. Dengan judul Survei ke Makam Keramat yang diduga Makam Gajah Mada. Oke teman-teman, ini yang episode 17 ya. Dan di episode ini kami minta teman-teman bisa mengikuti dari awal ya. Serinya udah 1 sampai 17. Jadi kalau bisa Anda ikuti satu-satu supaya Anda mengerti sampai di titik ini. Karena kalau Anda masuk langsung ke sini nanti Anda bingung sendiri, oke? Oke, teman-teman. Jadi di video ini kami gambarkan sebuah foto yang dulu kami berkunjung pertama kali ke tempat ini yang diduga oleh masyarakat Makam Gajah Mada di tahun 2016, pertengahan 2016 kalau tidak salah itu ya. Nah dalam video ini tempat ini masih rimbun teman-teman. Ini di video ini hutan memang ini tempat ini teman-teman. Jadi makam-makam itu sini hutan tapi ada kebun sawitnya gitu. Ini kan ada batang-batang pohon kelapa sawit, oke ya teman-teman. Dan ini memang agak dikeramatkan sama masyarakat. Nah banyak orang kan selama ini bahwa inilah patokannya makam Gajah Mada. Sehingga kami datang ke tempat ini. Awalnya kami dulu berkunjung ke sini waktu kami melakukan observasi misteri kerajaan Haru pertama di kawasan Pulau Kampai, Besitang sampai ke Sekundur. Dulu awalnya kami dari sana teman-teman. Dari informasi di sanalah akhirnya benturan, kan kami bilang bahwa benturan Haru dengan perang Gajah Mada di Tumihang itu dekat gitu dan memang itu tetanggaan sehingga kami akhirnya datanglah ke Aceh Tamiang. Namun masuk ke sini itu tidak mudah dulu teman-teman kami. Oke. Kami dulu ke sini itu sama seorang teman di sini dan kami diinformasikan bahwa masuk ke sini itu tidak mudah. Jadi waktu itu teman kami itu mempertemukan kami kepada seorang mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka di dalam kawasan itu yang lagi berada di Tualang Cut. Kami dulu pertama jumpa dengan beliau itu di Tualang Cut di 2016. Oke ya teman-teman, ikuti aja dulu kisah ini ya. Bagaimana awalnya kami dulu datang ke tempat ini. Nah dari tempat itulah akhirnya dengan petinggi Gerakan Aceh Merdeka di dalam kawasan ini ya, anggotanya mengajak kami ke Kapolsek Majapahit. Nah hebatnya teman-teman, jadi ini dulu Kapolsek dengan mantan kombatan ini dulu suka perang di lapangan. Justru sekarang kami diajak mantan kombatan ini, petinggi ini untuk melapor ke Kapolsek. Kita lapor dulu ke Kapolsek, karena kita memasuki zona merah gitu. Nah akhirnya ketemulah Pak Kapolsek dengan mantan kombatan itu, dan difasilitasilah kami untuk berkunjung ke situ, karena itu kunjungan pertama kami. Karena kami juga dari teman kami juga dari kementerian di Jakarta. Akhirnya difasilitasilah untuk waktu itu teman-teman untuk bisa kami masuk ke tempat ini. Jadi waktu itu kami dikawal dari orang dari Kapolsek, sudah kami lapor. Itu tahun 2016 ini ya, cerita tahun 2016 pertengahan ya teman-teman ya. Karena ini foto pun masih 2016. Kalau teman-teman sekarang datang ke tempat ini sudah bersih, udah jadi kebun sawit pun teman-teman. Tapi makanya masih ada. Jadi teman-teman, ini di 2016 ya, kisah ini kami ceritakan di 2016. Sesudah kami lapor ke Kapolsek, barulah kami dikawal orang dari Kapolsek dan juga sama mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka yang di wilayahnya lah, ya petinggi tapi di wilayah kawasan ini ya, di kawasan desa ini. Nah singkat cerita kami masuk ke dalam, ke desa Kampung Masjid tersebut. Begitu dulu ya teman-teman ya, ke desa Kampung Masjid tersebut. Nah lalu kami menjumpai seorang datuk. Oke, datuk di zaman itu namanya Pak Junet. Oke ya, 2016 sampai 2000 berapa gitu dia ya. Dan itu kami bertemu dengan beliau lah. Sehingga kami waktu itu diajak Pak Datuk dan Pak anggota dari Kapolsek dan juga dari mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka ya, dia menguasai daerah sinilah teman-teman ya, di daerah Kampung Masjid, Kecamatan Majapahit. Oke ya teman-teman, jadi kami waktu itu awal ya teman-teman, 2016. Video ini video awal
Foto ini foto 2016 yang kami masih simpan. Kalau Anda lihat foto-foto sekarang, video-video sekarang, ya ini dia makamnya. Tapi kami 2016 masih hutan di sini. Jadi, kami dulu sempat membersihkan. Nanti ikuti terus ya, sampai bagaimana nanti penelitian itu dimulai dari sini dan nanti setahun kemudian dia berubah. Oke ya teman-teman. Ini diduga. Begitu kami datang, kami melihat ternyata kalau waktu kami lihat itu kami menduga ini memang bukan makam Gajah Mada gitu ya. Kalau kami sudah melihat pertama itu ini bukan. Tapi di sekeliling ini ada sebuah misteri, ada makam-makam yang tak bertuan, tapi dia mempunyai ada batu-batu sungai di setiap kepalanya gitu, di batu-batu sungai. Dan itu pola Hindu teman-teman ya, pola Hindu itu sebenarnya kan banyak di sini. Jadi itu sepertinya pasukan-pasukan Majapahit yang tewas ya, dia hanya ditaruh seperti itu aja, penanda. Dia tidak nisan tapi batu sungai. Batu sungai itu sebenarnya nggak ada loh di situ. Nah, itu batu sungai itu tidak ada di kawasan ini gitu, karena itu sungai kan. Tapi itu pola. Kami juga menjumpai itu di daerah Pulau Kampai, Teluk Haru, Besitang, tempat negeri Haru yang pernah Gajah Mada sama Patinala dulu main di sekitaran Pulau Kampai, Teluk Haru. Kami juga menemukan itu. Jadi polanya sama. Pasukan Majapahit ini kalau dia ada yang tewas-tewas tak bisa dikubur dan dibakar ala Hindu Buddha, dia ditanam, ditaruh batu aja. Batu-batu sungai dia sebagai petunjuk. Nah, di sekitaran itu ada. Nah, tapi ini makam kami sudah sampaikan ini kemungkinan besar bukan makam Gajah Mada, karena kami bilang bahwa Gajah Mada itu kan tidak dimakamkan gitu. Dia kan Hindu, Buddha. Teman-teman harus mengerti itu ya. Nggak ada gitu aja. Nengok dari nisan aja. Begitu kami sampai, kami foto, kami kirim ke salah satu senior mentor kami di arkeologi di Medan. Dia udah bilang memang itu bukan, itu aja. Tapi masyarakat menduga kisah dan agenda kerajaan Majapahit pernah ke sini dan tewas Gajah Mada di kawasan ini ada. Ingat ya, ada, karena Tumihang masuk di dalam kitab Nagara Kartagama. Nah, itu yang perlu kita kisahkan ya teman-teman. Jadi inilah kunjungan kami dulu awal ke kawasan, ke makam keramat yang diduga makam Gajah Mada. Kami dari awal bilang ini bukan, tapi kisah itu ada. Oke ya teman-teman, inilah suasana di tahun 2016. Masih hutan belukar nih teman-teman, hutan ini. Hutan, ada sawitnya, ada hutannya, ya tempat memang sedikit angker lah gitu. Tapi ini masih di kawasan Kampung Masjid teman-teman. Ini masih di kawasan Kampung Masjid yang dulu bernama Kampung Majapahit. Oke ya teman-teman. Nah, nanti dari sini kita akan ceritakan dulu bagaimana kisah selanjutnya dan juga nanti ada penelitian awal. Jadi dari sini dulu kita bikin observasinya, kita bikin catatannya, sebenarnya kami kirim ke Jakarta, kita koordinasi ke Jakarta, tim dari kementerian itu juga kembali ke Jakarta sesudah dari sini dan melakukan koordinasi di Jakarta. Itulah nanti di episode berikut, makanya bisa terjadi penelitian-penelitian arkeologi yang dimulai nanti dari BPCB dulu. Kunjungan BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh, yang berada di Banda Aceh. Nah, itu nanti koordinasinya dari pusat, tidak dari sini nanti. Karena ada tim kementerian waktu itu dari sini, melakukan observasi singkat, dan dia kembali ke Jakarta, dan nanti dari sana akan ada info lagi, dan terjadilah banyak penelitian. Itu yang akan kita ikuti secara bertahap ini ya teman-teman ya. Supaya teman-teman mengerti bahwa kami berkunjung ke tempat ini 2016. Ini adalah dokumen foto yang bagus gitu aja. Karena kami hanya ini bisa, dulu kami memang tidak ada niat untuk mempublikasikan, jadi kami hanya foto aja gitu ya kan. Jadi itu tidak ada. Nah, sekarang karena kami punya dokumen, kami gambarkan foto aja. Kalau kami video kan yang di zaman sekarang itu sudah beda teman-teman, itu aja. Nanti kita akan buat video ke lokasi langsung, tapi itu udah beda. Makanya di edisi pertama Legenda Tewas Gajah Mada itu kami banyak mengkasihkan foto, gambar. Karena kalau keadaan sekarang sesudah 9 tahun berlalu itu sudah beda. Sudah beda teman-teman, jauh bedanya teman-teman. Makanya kami dokumen-dokumennya itu kami miliki. Itulah gunanya observasi dan penelitian ya teman-teman. Jadi supaya teman-teman tahu bahwa inilah kunjungan pertama kami ke makam keramat yang diduga makam Gajah Mada. Tapi bisa kami sampaikan sini, ini bukan makam Gajah Mada. Oke, karena kita tahu di Hindu Buddha
Tidak ada. Cuman kan ada pertanyaan, kisah itu ada di sini. Nah, itulah nanti setahun 2 tahun lagi masyarakat lebih cerita. Coba teman-teman, kunjungan kami pertama ini masyarakat masih tertutup. Masih tertutup. Semua rahasia itu belum terbongkar. Di tahun pertama itu belum terbongkar. Kalau di episode ke-16 tadi kami bikin video foto itu, foto tentang Mojopahit. Desa Mojopahit, sekolah masih bernama Desa Mojopahit dan sekolahnya juga di Mojopahit, Desa Mojopahit sebelum berubah jadi kampung masjid. Itu kan 3 tahun kemudian loh baru dapat foto itu. Jadi sudah penelitian 2 kali baru dikasih sama tokoh masyarakat setempat. Sama cerita-cerita berikutnya juga akan kami sampaikan bahwa ada kisah yang disampaikan yang tidak tertulis di buku. Makanya kami akhirnya mengetahui bahwa ini akan berbenturan dengan Bhairawa Tantra. Itu aja. Sesudah berlangsung banyak penelitian. Karena masyarakat tidak mau secepat itu menceritakannya. Nggak gampang membuka dokumen-dokumen rahasia yang disimpan tokoh-tokoh masyarakat di desa ini. Tumihang. Itu aja ya teman-teman. Namanya rahasia yang sudah diwariskan ratusan tahun. Jadi rahasia di sini simpan, jangan Anda bilang prasasti, buku. 1000 kali kami bilang, kami masuk ke sini tahun 2016 saja. Harus lapor Kapolsek dan dikawal oleh mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka. Anda kalau teman-teman di Tamiang berkisah kami tentang wilayah-wilayah zona merah, kalau mendengar video ini, pasti teman-teman kan sudah tahu kan. Pesisir Manyak Payet sampai Suruwe sana ya kan. Sungai Kuruk 1, Sungai Kuruk 2, Sungai Kuruk 3. Nah, kalau Anda ngerti tentang itu udah Anda berarti orang Aceh Tamiang lah. Anda paham lokasi itu. Banyak lokasi-lokasi di Tumihang ini yang berkaitan dengan armada perang Gajah Mada. Cuman kan nggak dipublikasikan secara nasional. Kami bilang masyarakat menguncinya, menutupnya. Nah nanti kami akan buka satu-satu. Kan kami udah buka nih satu-satu. Di seri 15, 16, 17 ini kami akan buka satu-satu dokumentasi kami. Supaya teman-teman bisa belajar bahwa legenda tewas mati Gajah Mada di Tumihang ini bukan omong kosong. Itu aja. Supaya teman-teman yang jauh di sana juga harus mengerti, berbesar hati bahwa memang Gajah Mada tewas di sini. Gak usah bilang dongeng lah apa. Sekali lagi, kenapa dongeng di Pulau Jawa kalian percaya, dongeng di sini kalian bantah? Ya tugas kami lah mempublikasikan itu ya kan. Kebenaran itu menyakitkan kawan. Kalau kalah ya kalah. Kesultanan Aceh Darussalam aja dihancurkan oleh Belanda aja, diakui, oke, kalah. Gitu, berjiwa besar dong teman-teman ya kan. Emang dia dewa. 1000 kali kami bilang gak ada manusia yang abadi. Sehebat-hebatnya Gajah Mada itu kan hebat di kampung kalian. Di Tamiang, di Tumihang, di Haru, di Pasai belum tentu. Kan kandas dia. Kan 1000 kali kami bilang negeri Haru masuk dalam Sumpah Palapa. Negeri yang susah ditundukkan. Itu yang kami sampaikan ya sama teman-teman. Suka gak suka ya ikuti aja. Oke, kenyataan kebenaran itu memang menyakitkan, itu aja. Tapi ya kita harus, kebenaran kan seperti itu teman. Mau jungkir balik kalian kata orang Sumatera Utara sama Aceh. Mau jungkir balik kalian, mau kejang-kejang sana, ya, tahankanlah. Gitu aja yang ingin disampaikan, oke ya teman-teman. Memang kebenarannya seperti itu. Ikuti aja teman-teman. Jadi kawasan ini, kunjungan kami video ini adalah kunjungan pertama ke makam keramat yang diduga makam Gajah Mada, dan kami sampaikan bahwa itu bukan itu aja, tapi dilakukan penelitian. Nah dari penelitian berikut inilah dia mulai terbuka karena dia termasuk di catatan kan begitu teman-teman. Sebuah dongeng, sebuah cerita itu harus diobservasi. Dari sini nanti akan terbuka titik berikutnya kan, makanya nanti di sini akan ada penelitian. Penelitian itu sebenarnya 3 kali teman-teman di kawasan ini ya. Dari BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya Banda Aceh, lalu Balai Arkeologi Sumatera Utara Aceh yang dari Medan 2 kali. Jadi sebenarnya 3 kali observasi di sini. 3 kali teman-teman. Oke, Anda tahu banyak petinggi dari Jakarta datang sini. Nanti kami akan publikan satu-satu. Mereka mendukung itu. Karena selama ini kami tidak publikasikan teman-teman. Kan sudah berapa kali. Kalau nggak diperintahkan oleh senior mentor kami dari Arkeologi Sumatera Utara, tidak akan kami buka ini rahasia dibiayai negara 9 tahun, bukan pekerjaan enak teman-teman, bukan pekerjaan enak. Kalau nggak dibiayai negara nggak sanggup. Kalian kalau ingin mengikuti rute dari makam ini kami harus ke Gunung Jawar, Candi Jawar di Gunung Semeru, dari Malang itu butuh 5 jam lagi ke kaki gunung itu nggak pekerjaan gampang. Oke teman-teman ya. Kami kan udah sampaikan itu berapa kali. Dari sini kami harus
ke kaki Gunung Semeru, ke Candi Jawar di Malang sana, Dampit. Kalau kau orang Jawa sana ngerti kalimat yang kami sampaikan, dari Dampit lah naik ke Semeru. Nah, Anda pasti paham itu. Kalau Anda nggak tahu ke di Jawa sana Dampit, nggak usah cerita sejarah Gajah Mada lah, Majapahit lah. Itu yang perlu kami sampaikan. 2016 kami di sini. Itu ya yang perlu kami sampaikan ya teman-teman. Tolong ikuti pelan-pelan. Ini adalah dokumentasi tentang awal kami datang ke sini. Dari titik inilah semua rahasia pelan-pelan terbuka. Oke? Dari makam yang diduga makam Gajah Mada, dari sini terbuka lah pelan-pelan. Begitulah kalau dongeng teman-teman. Ada legenda, ada cerita. Sebenarnya udah bagus teman-teman. Di Tamiang ini sebenarnya sudah ada legenda, ada makam, tapi memang bukan makam Gajah Mada. Tapi kami bilang di sekeliling makam ini ada batu-batu sungai yang diduga itu adalah makam pasukan-pasukan Majapahit yang ditanam aja hanya dia nggak pakai nisan, jelas itu bukan Muslim teman-teman. Dia hanya patok-patok itu banyak di sini teman-teman, banyak itu. Itu kalau peneliti bilang itu kemungkinan pasukan-pasukan Majapahit yang nggak bisa dibakar, nggak bisa diapa, jadi dia udah ditanam aja. Tapi batu-batu sungai loh, nggak ada di sini sungai batu sungai teman-teman. Nanti dari sinilah semua rahasia itu terbuka teman-teman. Dari sebuah makam yang diduga makam Gajah Mada, ditemukan makam-makam tak bertuan, pelan-pelan nanti secara bertahap semua terbuka dari sini teman-teman. Jadi bahwa legenda sebuah penuntun melakukan penelitian, ada kisah, akan ada sebuah bukti, itu nggak main-main ya teman-teman. Jadi dongeng-dongeng di mana itu kalau diteliti dia akan menemukan jalannya. Begitulah ini teman-teman ya. Dan juga kami ingatkan dalam video ini kami juga sudah ceritakan betapa sulitnya memasuk ke kawasan ini. Oke teman-teman, betapa sulitnya di kawasan ini, kawasan yang penuh konflik. Sampai sekarang 2004 pun di sini nggak semudah yang kita bayangkan teman-teman. Karena ya penduduk di sini juga tidak sembarangan akan bercerita. Kalau Anda datang hanya sekali dua kali ya biasa aja teman-teman. Takkan ada sebuah rahasia. Kami butuh waktu 9 tahun. Bahkan saking lamanya kami di situ sampai ada tokoh-tokoh masyarakat sudah meninggal dan sudah memberikan dokumen-dokumen yang sangat rahasia kepada kami, di mana letak apa yang harus kami lakukan. Itu begitu pola di sini. Jadi kalau di tempat lain katanya pakai sumber primer prasasti, di sini sumber primer itu cerita rakyat, cerita-cerita. Tapi kan didukung nanti dengan penelitian arkeologi. Didukung juga nanti dengan para biksu yang mengetahui tentang Hindu dan Buddha. Akhirnya kan ketahuan titiknya. Jangan Anda samakan sebuah penelitian di Pulau Jawa, kalian samakan penelitian di tanah Melayu, tanah Aceh. Manalah mungkin sama. Itu namanya kalau kau samakan semuanya harus seperti di Jawa Timur sana. Harus ada prasasti, itu kau ngatur tempat orang. Itu namanya egois, maksa-maksa. Itu kan maksa, harus seperti kami. Enak kali kau. Dia udah tewas di sini, gak ada cerita. Kalau kami sebenarnya udah di sini dia itu. Nanti akan ikutilah. Ya cuman ada beberapa rahasia yang tidak usah diungkapkan ya boleh juga kan. Begitu loh teman-teman. Jadi di sini punya pola tersendiri. Jadi kami akan ikuti pola itu. Anda mau teriak minta sumber primer prasasti. Kami punya sumber primer sendiri di sini. Sumber primer di sini juga sama kok yang Anda pakai kan. Cuman di sini ada pola-pola yang harus diikuti dengan pola masyarakatnya. Karena semua rahasia disimpan. Foto aja disimpan 3 tahun kemudian. Banyak dokumen yang sudah bertahun-tahun kami di sana baru dimunculkan. Oke teman-teman, itu yang bisa mungkin sampai di sini aja lah di episode ini ya teman-teman ya. Nanti biar enak cerita di episode-episode berikutnya. Jadi bisalah kami singkatkan aja ya. Supaya nanti akan enak di episode berikutnya. Cuman sebagai penutup ada sebuah kisah pesan yang pernah kami terima dari seorang biksu. Ingat ya teman-teman, ini pesan dari seorang biksu yang satu agama yang sealiran dengan Patih Gajah Mada di era itu. Nah, kan diduga dia menggunakan Bhairawa Tantra. Nah, kalau Bhairawa Tantra segitu hebatnya kesaktian, itu sekalipun dia meninggal, apapun yang terjadi, jasadnya itu tetap punya power. Dan jasadnya itu yang akan mencari. Kapan dia dibuka, kapan dia itu dia yang tentukan.
Jasad itu juga akan memilih siapa yang akan memimpin, siapa orangnya. Dan jasad itu juga bisa menyingkirkan orang-orang yang tidak serius untuk membantu dia. Dan boleh kami bilang selama 9 tahun kami mengalami apa yang terjadi itu. Oke ya teman-teman, jadi kita berurusan dengan sebuah kesaktian masa lalu, berbenturan era dan Hindu dan Buddha yang banyak pihak nggak mau mempelajari dan melupakan itu semua. Itu yang perlu kita sampaikan. Makanya teman-teman tolong dibaca dulu dari episode pertama sampai episode 16. Karena begitu kami berbicara seperti itu tadi, kalau Anda nggak mengikuti Anda bingung. Itu ya. Jadi kalau Anda ngikuti bagaimana kunjungan kami ke biksu, bagaimana beliau memberi sebuah saran, itu membuka. Bagi kami membuka gitu aja. Biarpun banyak orang tidak mengetahuinya. Ya karena kita berbenturan dengan kesaktian ya kan teman-teman. Bagaimanapun masa lalu kan ada. Sekarang aja banyak orang pakai ilmu sakti. Kita nggak usah terlalu munafik lah. Apalagi setingkat Gajah Mada. Wah itu meninggal dia pun sebenarnya masih punya power. Dan sebenarnya kan sudah kami cerita. Ada hal-hal gaib keluar dari daerah kawasan ini. Itu yang perlu kami sampaikan ya. Oke teman-teman. Sampai di sini aja dulu ya. Sesuatu yang misterius pelan tapi pasti akan terbuka. Terima kasih.